Seperti yang sudah saya informasikan tadi sebelum jeda, babak kedudukan sementara hingga 15 menit yang pertama di extra time ini tuntas 2-1 keunggulan Irak U23 atas Indonesia U23. Kalau tadi di menit 27 ada Zaid Taksim yang mencetak gol. Nah, ada Ali Jasim juga di menit 96 yang berhasil membuat negaranya unggul. Bicara Ali Jasim ini bagus, ini salah satu top scorer begitu kan? Dia pemain yang paling berbahaya itu di dia. Irak, Nah, dia top scorer. Bahkan banyak yang bilang kalau mau matikan Irak, matikan dulu Ali Jasimnya. Iya. Banyak yang bilang gitu, Ali media-media. Jasim dan Muntader motor penggerak ya, walaupun Jasim ini bergerak dari sisi luar, tapi kemampuan dia untuk mengolah bola, ketajamannya, dan kemudian cara dia menusuk dengan kecepatannya itu memang berbahaya. Tadi gol tadi yang saya sempat intip adalah bagaimana kemudian dia bisa bermain di celah di antara dua pemain belakang dan dia menunggu saja. Begitu Justin kemudian membuat kesalahan dengan salah mengantisipasi bola direct, dia sudah sendirian berhadapan dengan Hernando. Yang lucunya Krep, ini adalah gol pertama Ali open play. Karena 3 gol sebelumnya adalah titik penalti. Gitu. Ini menunjukkan betapa Ali Jasim memang dikenal sangat licin ya ketika dia bergerak dari sayap. Kalau bagus tadi katakan juga ada peran Muntader juga yang kasih assist dalam gol kedua ini. Betul sekali. Dan Muntader baru jadi ganti karena kecapeannya kali ya. Betul. Dan si Muntader dan Ali ini yang kemudian sepertinya menekan si Ivar Jenner dan kawan-kawan sehingga tidak bisa luasa untuk berkreasi. Baik, harapannya pada saat itu memang pemain kita yang bisa menekan, membuat Irak ini nggak nyaman. Karena menurut pelatih Irak pada saat itu, kita ini nggak bisa berkreasi banyak, kalah dari Jepang karena kita dibuat bermain nggak nyaman. Tapi sepertinya kalau kita lihat justru pemain kita yang bikin nggak nyaman oleh Irak kali ini, Krep. Iya. Ini kan mungkin Irak juga belajar dari permainan Uzbekistan berapa waktu lalu kemarin. Iya, pada saat itu mungkin Uzbek berhasil menekan permainan kita di atas dia. Jadi membuat permainan kita itu tidak berkembang. Dan itu yang mungkin diterapkan pelatih Irak ini dalam laga malam ini. Dan tentunya sebenarnya kalau kita lihat permainan dari lini ke lini pemain Irak sebenarnya tidak terlalu berbahaya gitu. Tapi sebenarnya masih banyak celah yang bisa dieksplor oleh pemain-pemain kita. Ya namun tadi mungkin absennya Rizky Ridho di lini belakang tentunya mengurangi ketenangan kita gitu loh. Ya? Dan dia sebagai dirijen tembok di lini pertahanan itu membuat ya akhirnya tadinya tercipta 2 gol yang harusnya bisa diantisipasi. Berarti kehilangan Rizky Ridho itu bukan hanya kehilangan dirijen di barisan pertahanan, tapi juga kehilangan sosok kapten kan? Kalau Justin Hubner tadi dikasih ban kapten, sebenarnya harapannya tadinya saya melihat Hubner ini sebagai seorang pemain yang emosional. Jadi ketika dikasih ban kapten, sehingganya bisa ya sedikit sabar, sedikit tenang, bisa mengatur komunikasi begitu. Tapi kalau yang kali ini? Sebenarnya setelah panjang laga ini dia juga bermain cukup rapi lah ya. Cukup rapi dan cukup baik. Memang tadi kok pas kesalahan jadi gol kan gitu ya. Tapi sebenarnya cukup rapi, cukup baik. Dibantu dengan Nathan saya pikir juga bermain sangat luar biasa. Saya malah menyoroti bagaimana sisi serang kita yang tidak efektif. Witan tidak bermain di peaknya malam hari ini. Tidak optimal ya. Dan kemudian Marcelino yang sebenarnya agak diturunkan ke tengah. Sepertinya ketika dia mendapatkan bola yang seharusnya tenang, dia juga nggak tenang. Ini yang saya pikir ada unsur ketika kita melakukan serangan, inefektifnya itu yang menjadi faktor membuat kita jadi jarang bisa membuat peluang yang clear chance gitu. Nah, salah satu hal ataupun juga kondisi yang berbahaya untuk tim kita itu ketika kemudian kebobolan lawan. Itu suka mental drop tuh, mental jatuh gitu. Walaupun ternyata kan biasanya selama ini jangan sampai tim kita itu kebobolan duluan. Tapi yang saat ini kita bisa bikin gol terlebih dahulu, tapi kemudian ketika lawan bisa menyamakan kedudukan, mulai agak goyang-goyang nih. Nanti Krep bagus kita lanjutkan perbincangannya.